Nah, yang kita butuhkan pada kesempatan ini dan insya Allah akan saya sharekan pada kesempatan ini adalah supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan harta dan juga kekayaan hati. Supaya harta kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan meng-sharekan sebuah tata cara supaya kita diberikan kekayaan yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian orang mengira bahwasannya untuk menjadi seseorang yang kaya itu sangatlah sulit, akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebetulnya tidak ada yang sulit. Setiap orang pasti ketika kita tanya mau jadi orang yang kaya atau mau jadi orang yang miskin, pasti setiap orang, entah itu yang bekerja, entah itu pengusaha, entah itu orang yang miskin apalagi, pasti jawabannya adalah ingin menjadi orang yang kaya. Walaupun memang yang namanya kaya itu adalah relatif, bisa kaya harta, bisa kaya hati, dan bahkan yang mungkin yang kita inginkan, yang kita cita-citakan adalah kaya harta dan juga kaya hati. Yang unik pada kesempatan ini, pada video saya kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kekayaan, yaitu kaya harta dan kaya hati. Kenapa? Karena ketika kita memiliki harta saja, kekayaan berupa harta saja, kita akan pusing ya. Silakan Anda lihat beberapa pengusaha mungkin menjadi seorang bos, mobilnya mewah, rumahnya bertingkat, bahkan uangnya berlipat-lipat, mobilnya serba mengkilat, bahkan istrinya 4, subhanallah. Ternyata mereka masih memiliki kepusingan. Dikarenakan apa? Dikarenakan hatinya tidak dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya yang terpenting adalah kaya harta dan kaya hati. Ini yang harus kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat seorang pengusaha, seorang bos besar memiliki karyawan ribuan, akan tetapi ketika tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa proyek, atau mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada bos tersebut, kepada pengusaha tersebut sebuah proyek, mereka akan garuk-garuk kepala, mungkin pusing, ya Allah. Kadang-kadang pusing seperti itu. Akan tetapi subhanallah, dengan kekayaan hati, walaupun terkadang manusia tidak kaya harta, dengan kaya hati insya Allah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kepusingan di dunia ini. Atau mungkin kita diberikan saja kekayaan hati, tidak diberikan kekayaan harta, ini juga akan capek ya, akan capek fisik. Mungkin saja jangankan mobil, motor saja tidak punya. Jangankan motor, sepeda saja tidak punya. Ini kemana-mana pasti jalan kaki. Dan ini capek fisik. Akan tetapi ketika seseorang memiliki kekayaan hati, walaupun tidak memiliki kekayaan harta, mereka akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mobil tidak punya, motor tidak punya, mungkin sepeda saja tidak punya, kemana-mana jalan kaki capek fisik ya, capek kaki, mungkin capek seluruh anggota badan, akan tetapi hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang memiliki kekayaan hati yang luar biasa. Nah, yang kita butuhkan pada kesempatan ini dan insya Allah akan saya sharekan pada kesempatan ini adalah supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan harta dan juga kekayaan hati. Supaya harta kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, adakah seorang kiai atau ustadz yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki kepusingan? Mereka ketika bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki kegalauan? Tentu tidak. Atau pernahkah kita melihat seorang kiai atau seorang ustadz terlihat pusing
garuk-garuk kepala seperti bos yang tidak bisa menggaji anak-anak buahnya atau karyawannya? Tentu tidak. Para santri walaupun tidak digaji, walaupun terkadang makan seadanya, para santri dan para ustadz dan para kiai yang mengayomi pesantren tersebut tenang-tenang saja, dikarenakan apa? Dikarenakan hatinya bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana bisa pakai mobil, kemana-mana bisa pakai sepeda motor. Bahkan ketika seorang kiai yang sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan limpahan harta, Allah Subhanahu wa taala mencukupinya. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan meng-sharekan sebuah doa atau sebuah hijab yang suka dibaca oleh orang yang pertama kali kaya. Siapakah orang yang pertama kali kaya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam disebut orang yang pertama kali kaya? Karena Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama kali turunkan ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi otomatis yang pertama kali kaya itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi otomatis orang yang pertama kali kaya itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita bayangkan bagaimana kehidupan Nabi Adam alaihissalam ketika pertama kali Allah turunkan ke muka bumi, ini sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena Nabi Adam ketika pertama kali hidup di muka bumi ini tidak memiliki teman, tidak memiliki rekan bisnis, akan tetapi kok bisa hidup dan bisa jadi orang yang kaya di muka bumi ini. Subhanallah. Silakan Anda bayangkan, Nabi Adam ini tidak memiliki rekan bisnis, mau jadi pengusaha, tidak ada karyawan yang melamar pekerjaannya. Tidak ada karyawan yang ingin dipekerjakan oleh Nabi Adam. Mau jadi karyawan atau mungkin jadi seorang yang kuli bekerja di sebuah pabrik, pabriknya pun belum ada waktu itu. Nabi Adam mau jadi seorang pedagang, ini pun sulit ya, dikarenakan apa? Mau dagang sama siapa, pembelinya pun tidak ada. Sekaligus video ini akan menjawab bagi Anda yang mungkin menuhankan pekerjaan, masih punya keyakinan bahwasanya kita tidak akan bisa kaya kalau kita tidak bekerja. Buktinya Nabi Adam alaihissalam tidak bekerja, tidak jadi seorang yang kuli bangunan, tidak jadi seorang kuli karyawan, tidak juga jadi seorang pengusaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala cukupkan rezekinya, bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Adam orang yang terkaya sejak itu pertama kali di dunia ini. Coba kita bayangkan kalau kita yang jadi pada posisi Nabi Adam saat itu, kita sendirian di muka bumi ini, bahkan Siti Hawa pun dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam, walaupun sama-sama di dunia, tapi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada teman, tidak ada rekan bisnis. Mau berdagang pun belum ada grosir waktu itu, dan mau dijual kemana? Coba bayangkan. Kita akan, waduh, mungkin ini di luar akal ya, di luar nalar seorang manusia. Jadi sebetulnya pikiran-pikiran kita yang membuat sempit rezeki itu sendiri. Terkadang kita berpikir, waduh, bagaimana dapat rezeki kalau kita tidak bekerja? Ini pikiran-pikiran yang sebetulnya tidak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda periksa, sekian banyak orang yang mungkin di antara kita berpikir, bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki kalau kita tidak bekerja? Tidak mungkin, katanya seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa dan maha berkehendak ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabulkannya. Juga tidak sedikit orang yang berpikir, waduh, tidak mungkin Allah menurunkan rezeki langsung dari langit. Katanya tidak mungkin. Coba Anda periksa, coba Anda bayangkan, coba Anda perhatikan sebuah kisah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Maryam. Siti Maryam itu tidak bekerja di sebuah pabrik, tidak bekerja di sebuah garmen. Beliau, Siti Maryam itu hanya berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mihrabnya. Akan tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Subhanallah, Allah memberikan sebuah makanan di mihrabnya. Subhanallah. Ini tanda bahwasanya Allah itu sangat berkuasa memberikan rezeki kepada hambanya walaupun tanpa orang tersebut bekerja. Akan tetapi harus kita fahami bahwasanya tidak bekerja bukan berarti tidak berusaha. Jadi kita harus bisa membedakan mana bekerja dan mana usaha. Nah ini yang sebetulnya yang harus kita usahakan adalah kita tetap berusaha walaupun tidak bekerja. Ini yang jarang orang fahami. Salah satu usaha kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa. Di mana sebuah keterangan menjelaskan kepada kita bahwasannya wa min jumlatil kasbi raf'ul yadaini ilas sama. Bahwasanya dari sebagian usaha kita, kasab kita,
bahwa dari sebagian yang disebutkan dengan kasab atau usaha adalah raf'ul yadaini ilas sama, yaitu mengangkatkan dua belah tangan ke langit, artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa ini pun merupakan sebuah usaha, akan tapi tidak bekerja. Nah, ini adalah usaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa seperti halnya Siti Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di mihrabnya. Apa yang Allah berikan? Allah berikan sebuah makanan, rizki dari Allah Subhanahu wa taala langsung, tidak usah dimasak dulu, tidak usah beli dulu ke warung. Subhanallah. Silakan Anda perhatikan kisah tersebut. Akan tetapi untuk ukuran kita jangan mengikuti Siti Maryam tersebut mengharapkan langsung datang makanan atau rezeki di atas sejadah kita, jangan. Kita ini manusia biasa. Siti Maryam itu termasuk walinya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita orang-orang biasa, jadi tetap saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur nantinya. Baik, langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi. Apa sih doa Nabi Adam alaihissalam yang dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun Nabi Adam itu tidak bekerja, tidak menjadi seorang yang kuli, tidak menjadi seorang pengusaha, tidak juga seorang pedagang, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang terkaya waktu itu. Subhanallah. Kita lihat, saya mengambil sumber dari sebuah kitab yang bernama Kitab Majmu'atul Hikam. Kitabnya seperti ini. Silakan bagi Anda yang memiliki kitabnya, silakan dilihat pada halaman 12. Silakan Anda lihat. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silakan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Di dalam sebuah kitab Majmu'atul Hikam, halaman 12, bagi Anda yang mungkin memiliki kitabnya, silakan dibuka. Di sini disampaikan bahwasanya ada doa hizib Nabi Adam. Di sini disampaikan doanya adalah dipuasai 9 hari. Silakan disimak. Doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa ala niyyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu jami'a hajati ka'agniyatil arzaqi wa dunyawi fa'a'tini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu li wa radini bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagi Anda yang mungkin memiliki kitabnya, silakan dibuka pada halaman 12. Di sini ada kalimah yang salah. Silakan dilihat. Di situ disampaikan wa yaqinan shadiqan hatta a'lama adnahu. Ya, itu bukan adnahu ya. Mungkin ini salah cetak atau salah ketik ya. Yang sebetulnya adalah hatta a'lama annahu. Hatta a'lama annahu, silakan dibetulkan. Bukan la yusibani tapi la yusibani. Di situ tulisannya adalah lam dan nun, lan ya. Lan yusibani, tapi dibacanya la yusibani illa ma katabtahu li. Kemudian pada halaman 13-nya di situ bima qasamtali. Nah, ini kurang hu ya, kurang ha. Jadi silahkan Anda tambahkan saja kalimahnya, hurufnya hu di situ ya, di halaman 13 bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. Jadi saya ulangi, doanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa ala niyyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu jami'a hajati ka'agniyatil arzaqi wa dunyawi fa'a'tini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu li wa radini bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini dibaca sebanyak 121 kali pada waktu sebelum sahur. Nah, ya silakan Anda perhitungkan waktunya sebelum sahur sekitar jam 3. Insyaallah cukup waktunya ya, dibaca 121 kali sebelum sahur. Kemudian untuk niat puasanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin li tahsilil maqasidi sunnatan lillahi ta'ala. Boleh seperti itu, boleh juga nawaitu shauma ghadin li qada'i hajati sunnatan lillahi ta'ala. Jadi silakan Anda pilih antara dua niat tersebut.
Setelah 9 hari kita berpuasa, maka kita dianjurkan untuk sodakoh 121.000. Silakan dilihat pada halaman 13 di sini. Saya tidak mengarang-arang, di sini ada pada halaman 13 di sini. Setelah puasa 9 hari, maka dianjurkan untuk sodakoh 121.000. Nah, ini entah seperti apa, dikarenakan saya pun menerima dari guru saya, Mama Ajengan Anum Langkob, seperti itu. Jadi setelah berpuasa itu kita dianjurkan sodakoh 121.000. Silakan Anda kepada siapa saja, mau ke yatim, mau ke orang miskin, mau ke orang fakir, silakan. Akan tetapi pada saat waktu itu saya tidak ke fakir, tidak ke miskin, saya tidak ke orang lain, akan tetapi saya tidak memberikan sodakoh, saya memberikan hadiah kepada guru saya 121.000 itu untuk guru saya. Dikarenakan apa? Dikarenakan saya sangat berharap ditambahkan doa dari guru saya. Jadi bahasanya kalau ke guru itu, kalau ke sohibul ijazah itu bukan sodakoh ya, tapi hadiah. Jadi silakan Anda sampaikan hadiah 121.000. Ini dulu saya sampaikan kepada guru saya waktu itu, Mama Ajengan Anum Langkob waktu itu ya. Atau mungkin bagi Anda yang akan mengamalkan, silakan Anda juga silakan mau memberikan hadiahnya kepada saya juga tidak akan saya tolak. Silahkan saja. Jadi setelah Anda berpuasa, siapkan uang 121.000 untuk menambah keberkahan dari sebuah amalan tersebut. Ini adalah tata cara mengamalkan amalan hizib Nabi Adam. Kemudian setelah kita berpuasa, silakan Anda amalkan saja setiap selesai sholat subuh 9 kali dan setiap selesai sholat asar 9 kali. Ini doa Nabi Adam alaihissalam. Atau mungkin waktunya terlalu panjang, misalkan kalau 9 kali terlalu panjang, minimal 3 kali harus Anda baca. Dan biasanya suka ada yang bertanya, kepada siapakah kita harus bertawasul mengamalkan amalan ini? Yang pertama tentu kita harus bertawasul kepada Rasulullah SAW, silakan dicatat. Kemudian yang kedua jangan lupa kepada Nabi Adam alaihissalam, ini adalah bapak setiap manusia. Ini yang kedua. Kemudian kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini adalah rajanya para wali. Kemudian juga kepada, jangan lupa, kepada Syekh Abil Hasan Asyadili, kemudian kepada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, kemudian kepada sahibul ijazahnya, yaitu adalah Mama Ajengan Anom Langkob alias AA Kiai Haji Dedi Rodi Billah. Nah, yes, silakan dicatat, AA Kiai Haji Dedi Rodi Billah. Kalau biasa saya memanggil beliau adalah Mama Ajengan Anom Langkob ya waktu itu. Ya silakan Anda amalkan, silakan Anda baca Fatihah kepada masing-masing yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa menambah keberkahan untuk kita semua. Kemudian bagi Anda yang mungkin akan mengamalkan supaya lebih menambah keyakinan, insya Allah saya terjemahkan doa Nabi Adam ini supaya bisa menambah keyakinan kita yang lebih mantap. Arti dari doa Nabi Adam alaihissalam ini saya terjemahkan secara singkat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ini adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelum kita berdoa ini dianjurkan untuk bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rahmat kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam. Allahumma innaka ta'lamu sirri, wahai Allah, ya Allah, innaka ta'lamu sirri, sesungguhnya engkau maha mengetahui rahasiaku. Rahasia di sini bisa saja hutang yang banyak, kebutuhan yang banyak. Wa ala niyati faqbal ma'dirati, dan niat saya engkau maha mengetahui. Membaca doa ini engkau maha mengetahui. Nah seperti ini, apakah kita ini ingin dilunaskan hutang, apakah kita ingin diberikan harta yang berlimpah, kekayaan yang mudah. Nah seperti itu. Faqbal ma'dirati, maka terimalah permintaanku ini wahai Allah. Nah ini supaya lebih mantap ketika kita berdoa mengetahui artinya. Wa ta'lamu jami'a hajati, dan engkau mengetahui semua kehajatku, semua keinginanku, semua tujuanku. Seperti apa? Ka'agniyatil arzaqi, seperti kekayaan berupa berbanyaknya rizki. No, ini hebat ya. Ka'agniyatil arzaqi wa dunyawi, dan kekayaan duniaku. Fa'atini su'ali, maka kabulkanlah permohonanku ini. Wa ta'lamu ma fi nafsi, dan engkau maha mengetahui apa yang ada dalam diri saya. Faghfirli dzunubi, maka ampunilah dosaku wahai Allah. Nah ini adalah doa yang sangat bagus.
Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala juga, selain meminta untuk dikabulkan hajat, selain meminta untuk diperbanyak rezeki dan kekayaan, faghfirli dzunubi, engkau maha mengetahui dosaku, maka ampunilah dulu dosaku wahai Allah. Nah, setelah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu keimanan. Nah, ini keimanan yang bagaimana? Yubashiru qalbi, yang membahagiakan hatiku. Nah, wa yaqinan shadiqan, dan keyakinan yang benar-benar mantap. Hatta a'lama annahu la yusibani, sehingga aku mengetahui bahwasanya tidak akan sampai kepadaku illa ma katabtahu li, kecuali yang telah engkau tetapkan untukku. Nah, ini jadi yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita tidak akan pindah ke orang lain. Tidak mungkin malaikat itu salah menyampaikan rezeki untuk kita malah ke orang lain. Ini sangat mustahil ya. Waradini bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. Ini adalah doa-doa Nabi Adam alaihissalam ketika beliau meminta kerizkian, meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah arti singkat dari doa Nabi Adam tersebut. Mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang mau mengamalkan, silahkan diamalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.